Langsung. Siap Pak. Siap Pak. Siap, udah mau Jumatan ya. Iya Pak, siap. Ayo Pak Kapal, mari Pak. Bertiga aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Tadi sudah kita ketahui bersama ada penyerahan tahap keempat dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan dan dilanjutkan kepada Kementerian BUMN, dari Kementerian BUMN ke Agrinas. Jadi dapat saya sampaikan bahwa Satgas PKH dalam masa 8 bulan bekerja ini telah menguasai seluas 3.325.133,20 hektar. Tadi sudah kita saksikan prosesi penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali tahap 4 seluas 674.178,44 hektar. Jumlah keseluruhan kawasan hutan yang dalamnya terdapat kebun sawit telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma dari Kementerian BUMN ya, seluas 1.507.591,9 hektar. Jadi masih ada sekarang yang diklarifikasi di Satgas PKH seluas 1.817.542,2 hektar, dan yang akan kita segera selesaikan cepat. Nanti kita serahkan kembali ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Agrinas ya. Terkait usaha pertambangan, nah ini kita sudah mulai. Satgas PKH telah mengidentifikasi seluas 4.265.376,32 hektar yang tanpa IPPKH ya, izin pinjal pakai kawasan hutan IPPKH. Telah mulai melakukan verifikasi terhadap 21 perusahaan dan akan menyusul selanjutnya kepada 30 perusahaan lainnya. Kemarin pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 telah dilakukan penguasaan kembali terhadap 2 perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan tanpa IPPKH, yaitu PT Wedabay Nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, seluas 148,25 hektar, dan PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 172,82 hektar. Langkah berikut Satgas PKH setelah terbitnya perubahan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 akan melakukan penagihan. Maka akan segera dilakukan perhitungan dan penagihan denda administratif yang akan kita kenakan kepada subjek hukum yang telah dilakukan penguasaan kembali. Demikian ya beberapa hal yang kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Rencana ada penagihan denda itu setelah dendanya ditagih, apakah yang sebelumnya diambil oleh negara tuh akan dikembalikan ke perusahaan awal atau akan tetap dikelola oleh Agrinas? Kemudian Pak, tadi terkait potensi produksi Agrinas yang satu dari 5,7 juta ton itu 5,7 juta ton, apakah itu juga akan satu sama dikaitkan dengan yang sudah disebut sampai hari ini? Dan sejauh ini kan yang disita adalah kebun ya Pak. Nah, untuk fasilitas pengelolaannya sendiri seperti apa? Gitu. Kemudian apakah ada penjelasan ini nanti 5,7 juta ton itu dipakai untuk apa sih Pak? Apakah menjadi minyak goreng semua atau menjadi biodiesel atau seperti apa? Dan yang terakhir Pak, di pidato kenegaraan Pak Presiden telah menyinggung bahwa potensi kerusakan ilegal di kawasan itu sampai 5 juta hektar yang sudah dikuasai kan 3,3 juta hektar ya Pak.
ya. Ini saya jelaskan, nanti Pak Kabar Eskrim dan Pak Kaskum akan tambahkan. Kalau dari Perpres nomor 5 tahun 2025, ini lahan yang telah dikuasai jelas dikembalikan kepada negara. Ya, apapun bentuknya, kalau tanpa perizinan yang legal di kawasan hutan akan kita kuasai dan kita kembalikan kepada negara. Nah, maka nanti untuk memfungsikannya kembali itu nanti kementerian yang menangani, yang leading sektornya. Apakah ini akan dihutankan kembali? Apa ini nanti karena kebun sawit ini cukup potensial dan bisa diselesaikan oleh kementerian terkait akan dikelola Agrinas? Nah, ini proses berjalan. Tapi dilihat dari pertanyaan tadi, ini kita tegaskan, tidak ada pengembalian lahan tersebut dari ketentuan yang ada. Lahan tetap diambil alih dan denda administratif akan dikenakan. Ya, saya tegaskan bahwa denda ini basicnya adalah illegal gain, keuntungan yang telah diterima selama ya tanah negara tersebut dipergunakan secara ilegal, maka keuntungan tersebut harus dikembalikan. Nah, ini yang tertuang bagaimana cara dan besarannya ada di perubahan PP nomor 24 tahun 2021 mengenai luasan penertiban kawasan hutan yang ada sawit atau pohonan lain. Apakah terhenti? Tidak, ini masih berjalan dan satgasnya maka kita bagi dua. Yang melakukan klarifikasi untuk sawit dan tanaman lain itu ada di Satgas Garuda. Nah, untuk tambang nanti ada Satgas Halilintar. Dua-dua berjalan sehingga yang menjadi patokan yang ditanya tadi berapa luas nanti target penertibannya itu sangat tergantung dari berapa luas ya yang melakukan pelanggaran, sehingga ini masih terus berjalan seperti yang Presiden sampaikan. Kemudian nanti mengenai pengelolaan, bagaimana nanti Agrinas mengelolanya itu silakan ditanya nanti secara teknis dari sisi bisnisnya di Agrinas. Saya rasa itu ya. Ada tambahan Pak Kasum, Pak Silakan. Cukup? Nah, ada lagi?